Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah pukul 10.15, kita mulai aja acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi dengan tema Business Innovation in the Fourth Industrial Revolution yang akan disampaikan oleh Bapak Habibullah. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Joni Afrizon selaku Sesdijen KPAII karena kesibukan beliau sehingga tidak dapat hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Perkenankan saya Fidra Mardiansah yang akan membersamai kita pada acara pagi hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama dimulai dengan pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara yang ketiga tanya jawab dan diskusi, acara yang keempat adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama acara pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, paparan oleh pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Habibullah. Beliau adalah fungsional perencana madya pada Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional yang mengikuti rangkaian kegiatan JICA Knowledge Co-Creation Program yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan 2 Maret 2023 di Jepang. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Larasati sebagai moderator. Langsung saja kepada Ibu Larasati, kami persilahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Ya, Silakan, baik. Ibu Larasati. Terima kasih Pak Fidra selaku MC hari ini atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Laras yang akan memandu knowledge sharing hari ini. Baik, hadirin peserta knowledge sharing, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa narasumber dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Habibullah selaku narasumber kita pagi ini, serta hadirin peserta knowledge sharing yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, knowledge sharing pada hari ini bertema tentang Business Innovation, IoT, AI in the Fourth Industrial Revolution. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada knowledge sharing hari ini. Pada dasarnya, knowledge sharing seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti materi knowledge sharing dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita hari ini sebagai berikut. Materi akan disampaikan pada pukul 10.18 sampai pukul 11. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Per sesinya akan kami buka untuk 2 pertanyaan. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita hari ini, Dr. Habibullah STMT, kelahiran 16 Januari 1982 di Lehan, Lampung Timur. Saat ini menjabat sebagai Jabatan Fungsional Perencana Madya. Bapak Habibullah lulusan doktoral dari Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Selain mengikuti pelatihan Business Innovation IoT and AI in the Fourth Industrial Revolution di Tokyo, Jepang, Pak Habib beberapa kali juga mengikuti beberapa pelatihan di luar negeri, di antaranya Trade Investment Promotion Strategy di Seoul, Korea, Analysis with ANSYS and Hypermesh Software di Hyderabad, India, dan Energy Conservation for Indonesia di Yokohama, Jepang. Kami persilahkan Bapak Habibullah untuk menyampaikan materinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Laras atas prolognya. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan hasil kursus yang saya ikuti di Kita Kyushu, Jepang. Itu tanggal 25 Januari sampai 2 Maret 2023, awal tahun ini. Jadi saya mengikuti kursus ini yang terkait dengan implementasi 4.0 di Jepang dari mulai konsep, kemudian pengembangannya, dan juga implementasinya di berbagai sektor yang saya ikuti gitu ya. Jadi secara umum kursus ini diikuti oleh 9 negara, 13 peserta. Kemudian kami diberikan juga kesempatan mengunjungi beberapa wilayah di Jepang gitu ya. Kemudian SMA di Jepang dan juga terkait dengan beberapa industri yang mendukung atau mengikuti konsep 4.0 yang digadang-gadang oleh Kementerian METI ataupun oleh pemerintah Jepang secara keseluruhan. Mungkin di paparan ini saya sampaikan secara ringkas Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pendalaman boleh kita sampaikan pada saat diskusi karena memang materinya cukup banyak dan waktunya juga tidak diberikan gitu ya ketika memaparkan secara rinci. Jadi di sini akan saya bagi 3 tata cara pemaparannya. Yang pertama terkait dengan konsep atau policy dan juga mungkin bisa nanti kita korelasikan atau kombinasikan dengan pengembangan 4.0 di Indonesia. Kemudian contoh atau implementasi yang sudah di sana gitu ya, ataupun bahasa itunya success story yang disampaikan oleh pemerintah Jepang. Jadi yang pertama ini mungkin sudah sangat familiar karena sudah dari 2018 pemerintah Indonesia menyampaikan Making 4.0 di Indonesia. Jadi tahapan terkait dengan Industrial Revolution yang keempat ini dimulai dari awal 1800-an, kemudian industri yang pertama itu yang ditandai dengan mesin gitu ya. Kemudian yang industri yang kedua, revolusi industri yang kedua terkait dengan adanya pemrosesan secara massal. Kemudian yang ketiga ada penggunaannya terkait dengan IT, dan yang keempat adalah yang sekarang coba kita bahas konsep dan tata cara pengembangannya. Jadi industri yang keempat ini sangat familiar dengan kata-kata CPS ya, Cyber Physical System. Jadi di sistem ini, jadi yang menjadi ketakutan orang adalah ketika penerapan 4.0 ini secara global, apakah akan menghilangkan peran dari human resources-nya. Jadi akan dihilangkan tenaga kerja yang akan mengoperasikan sistem ataupun mesinnya gitu ya. Tetapi di sini disampaikan secara rinci dari materi yang saya dapatkan di Jepang bahwa di sini adalah kombinasinya. Jadi kombinasi secara erat antara kita manusia sebagai operatornya dan mesin sebagai subjeknya. Jadi tidak ada yang akan meniadakan di antara kemajuan teknologi ataupun dengan kita sebagai operatornya. Jadi di sini adalah closely combined-nya itu yang akan menjadi perhatian utama kita terkait dengan pengembangan ataupun penerapan 4.0 di Indonesia ataupun di sini yang di Jepang ya. Kemudian di sini yang CPS prosesnya, jadi bisa dilihat bahwa yang bagian atas itu adalah dunia mayanya. Kalau bahasa kita di situ ada AI-nya, kemudian ada 5G-nya, kemudian ada transmit informasinya yang memang kita tidak bisa melihat secara kasat mata gitu. Di situ juga ada proses big data analisisnya, kemudian digitisasinya, data yang akan kita gunakan. Di item bawah yang hijau muda dan kemudahan itu baru yang dunia nyata yang bisa kita gunakan. Jadi ketika menggunakan AI, kita tetap akan hasilnya adalah apakah dia nanti berbentuk robotik, kemudian 3D printing materialnya, kemudian penggunaannya pakai sensor dalam pengukurannya. Nah, ini yang menjadi poin utama. Kombinasi dua ini, yang atas dengan yang bawah, inilah yang menjadi roh dari pengembangan 4.0 industri revolusi yang keempat ini. Jadi andai saja yang kombinasi ini ada yang tidak pas gitu ya pembentukannya, atau misalnya AI-nya belum dikembangkan, kemudian ataupun misalnya yang
rewardnya juga belum bisa kita laksanakan secara baik, maka penerapan 4.0 itu juga belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kemudian ini yang terkait dengan di Jepang. Jadi kenapa isu ini disampaikan? Berbagai isu ini yang menjadi kekuatan pemerintah Jepang untuk memaksakan dalam tanda kutip penerapan 4.0 di sana. Jadi yang pertama adalah tingkat kelahiran yang sangat rendah dan penduduknya semakin menua. Dan ini yang menjadi krusial yang saat ini ketika saya ikut itu disampaikan oleh pematerinya bahwa bulan 4 yang lalu itu Jepang akan membuat semacam kalau dulu kita BKKBN kali ya, kalau Biro Jodoh Nasional lah. Itu seingat saya bulan 4 mereka akan buat. Saya tidak tahu apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak. Jadi di sini dapat dilihat mungkin teman-teman yang terkait dengan demografi lah ya, sangat paham betul ini. Jadi di yang garis biru itu yang penduduk tuanya. Yang garis merah itu penduduk mudanya. Nah, jadi kalau yang di barnya yang paling bawah itu teman-teman bisa lihat bahwa yang penduduk yang kuning, yang kuning genteng ya bahasanya, itu dia semakin kecil. Jadi yang penduduk mudanya di Jepang itu semakin sedikit. Karena dia beranjak tua, yang kecilnya tidak ada. Karena memang lahirnya sedikit gitu ya. Jadi awalnya memang hanya lihat seperti ini saja gitu ya kondisinya. Oh ya, jadi penduduk Jepang semakin banyak yang tua, kemudian yang anak-anak mudanya semakin sedikit gitu, yang kecilnya juga berkurang karena memang tingkat kelahirannya sangat sedikit gitu. Tapi ini berdampak kepada shifting terhadap industrinya. Jadi nanti mungkin mainan anak-anak di Jepang itu sudah nggak ada industrinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat anak-anak kecil kita sering pegang sepeda untuk berjalan gitu, kalau sekarang di Jepang itu malah alat bantu berjalan untuk orang tuanya. Jadi waktu kunjungan di salah satu pabrik itu kami diajak untuk melihat ada pegasnya di kaki ditaruh di dengkul gitu untuk orang tua. Jadi kalau udah jalan tuh dibantu alat itu jadi lancar. Jadi pergeseran-pergeseran yang berdampak terhadap industrinya diakibatkan oleh penurunan ini itu yang terasa juga gitu ya. Di samping memang dengan berkurangnya tenaga pemuda, kemudian yang tenaga produktifnya sudah mulai berkurang, secara otomatis akan mengurangi produktivitas pemerintah Jepang atau negara Jepang secara keseluruhan. Dan ini yang mereka disikapi dengan beberapa cara, yaitu misalnya magang di Jepang, kemudian ada beberapa hal yang mereka untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang memang dibutuhkan secara tenaga manusia dan mereka kekurangan untuk itu gitu ya. Yang kedua, low economic growth-nya, bahwa pertumbuhan Jepang mau tidak mau dia akan berkurang sekarang, stagnan, tidak pernah lebih dari 2 gitu. Kemudian yang ketiga, aging of social infrastructure-nya, ini terkait dengan infrastruktur Jepang memang dibangun dari sekitar 50-60 gitu ya. Itu sangat kuat sekali dan sekarang sudah mulai masa untuk perbaikannya. Jadi membutuhkan dana yang sangat besar terkait dengan pemeliharaan ataupun pembangunan kembali infrastruktur yang ada. Kemudian adaptasi terhadap teknologi digitalnya. Jadi kalaupun yang kita sering lihat di film-film ya, di Jepang itu teknologinya sangat maju, kemudian pemanfaatannya, tapi ternyata adaptasi mereka untuk yang secara keseluruhan tidak seindah itu. Jadi mereka juga masih, kalau contoh di asrama yang kami tempati itu ya masih ada radio yang kayak kita dulu dual band gitu, itu masih ada tuh. Jadi teleponnya masih ada telepon kartu gitu. Jadi perubahan adaptasi terhadap teknologi itu juga tidak terlalu cepat untuk dipakai oleh pemerintah Jepang secara keseluruhan gitu ya. Kemudian terhadap reskilling pun banyak yang tidak ingin gitu, walaupun sekarang contoh terkait dengan bahasa misalnya, sekarang aja sudah banyak yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau dulu sangat sulit untuk menemui orang Jepang dan bisa bahasa Inggris. Jadi memang dipaksakan reskillingnya sekarang di-upgrade. Kemudian, nah ini yang menarik adalah di lag-in digital di government dan administrasinya. Jadi ini mungkin yang untuk pemerintahannya. Jadi masih ada beberapa yang belum secara keseluruhan ya
untuk menggunakan digital dalam pemanfaatan teknologinya. Kemudian dalam penyiapan 4.0, implementasi 4.0 di Jepang, mereka sudah mulai dari tahun 2020, tahun 2000 sampai sekarang. Yang pertama mereka siapkan adalah pembangunan infrastrukturnya. Jadi memang sudah disiapkan pengembangan apakah dia satelit, kemudian penyiapan cloud-nya, kemudian yang lain-lain. Itu menjadi hal yang paling mendasar yang disiapkan oleh pemerintah Jepang. Itu yang tahapan pertama dari tahun 2000-nya. Kemudian mereka melakukan promosi pemanfaatannya itu, kemudian pemanfaatan digital data. Kemudian baru di tahun 2020 mereka menggunakan digital society-nya ya, mulai pengembangan secara masif terkait dengan pemanfaatan dunia digitalnya. Jadi kebijakan ini, dan ini mungkin nanti kita bisa diskusikan terkait dengan kesiapan di negara kita gitu ya, seperti apa penyiapannya. Jadi mereka mulai dari tahun 2000 lengkap dengan satelit, kemudian infrastruktur yang lain terkait dengan ICT-nya itu sudah sangat lengkap disiapkan. Kemudian ini kalau di kita disebutnya kayak apa ya, badan ad hoc ya. Jadi di Jepang disebutnya digital agency. Ini tahun 2021 sudah di launching gitu ya. Jadi terdiri dari 5 kementerian, Ministry METI gitu, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, pertanian, dan juga dalam negerinya, dan komunikasi ya. Jadi ini langsung di bawah Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri agen ini badan ini baru dilingkupi oleh secara kementerian secara keseluruhan. Jadi di sana langsung di bawah, kalau kita mungkin di bawah Pak Presiden ya. Jadi di sana sudah ada badannya, dan ini masing-masing sudah rinci tusinya untuk masing-masing kementerian terkait dengan mendukung pemanfaatan 4.0 di Jepang. Nah, kemudian apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang untuk 4.0? Jadi sedikit paparan secara teoritis lah ya. Jadi di sana dikenal dengan namanya digital transformation, kalau bahasa itunya DX. Jadi DX ini tahapan yang terakhir yang saat ini sedang digencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah Jepang untuk pemanfaatan 4.0-nya. Jadi yang awal itu kita sebut dengan digitisasi, kemudian perubahan data, analog data menjadi digital, kemudian digitalnya, kemudian yang terakhir adalah digital transformasi. Nah, jadi yang poin penting di digital transformasi ini adalah perubahan proses bisnis yang berorientasi kepada, kalau karena di sini lingkupnya perusahaan, itu jadi customer-nya. Jadi apapun yang diinginkan oleh customer, kita harus menyiapkan secara cepat, kemudian efisien dan efektif. Jadi digital transformasi ini yang selalu dikembangkan, kemudian dibuatkan lembaga resminya kalau kita mungkin per kabupaten atau kotanya gitu ya, bukan satu gedung. Kalau misalnya ada perusahaan yang ingin minta bantuan, jadi ini sudah disiapkan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi ini adalah langkah-langkah. Jadi kalau yang disebutkan misalnya ada salah satu teori yang menyebutkan tidak perlu sampai digital transformasi atau belum saatnya, misalnya untuk menggunakan 4.0 yang penduduknya masih terus bertambah gitu ya. Jadi kalau secara teoritis ini di Indonesia belum waktunya, kata pemateri itu. Pemateri yang kami dapati, karena memang penduduk Indonesia masih terus bertambah, masih banyak, walaupun secara tren dia menurun gitu ya. Tapi memang pemanfaatannya di X ini sangat gencar, dan karena kalau ini tidak dimanfaatkan, dihitung oleh mereka, Jepang itu akan mengalami kerugian sekitar 12 triliun per tahunnya. Kalau pemanfaatan di X ini 12 triliun yen ya. 12 triliun yen kalau pemanfaatan di X ini tidak berjalan secara baik. Kemudian ini yang menjadi perhatian kami waktu di pelatihan, kami menanyakan kenapa data gitu ya, kenapa harus datanya digitize. Yang pertama yang disampaikan oleh para pemateri di sana adalah itu gampang disimpan. Kemudian yang kedua itu juga harus gampang dicari.
Yang ketiga, gampang untuk dibagikan, kemudian dikomparasi, dan terakhir harus dianalisis. Yang disebut data harus bisa 5 item ini. Jadi ini kalau data yang kita miliki belum bisa mencukupi gitu ya, ini akan menjadi kendala yang sangat besar terkait dengan pemanfaatan atau implementasi 4.0 di Jepang. Jadi semua data yang di sana harus bisa kita komparasikan dengan data, apakah dia misalnya data yang lalu, kemudian data curah hujan, kemudian dianalisis segala macamnya, dia harus bisa dianalisis pada akhirnya gitu ya. Kemudian jadi kenapa yang data-data yang kita miliki saat ini misalnya kalau di sana bentuknya yang susah untuk dikomparasikan, kemudian susah, apalagi kalau susah untuk dibagi gitu ya. Ya kalau bagi beberapa di negara, kalau dengan teman-teman Waktu Planet itu jangankan untuk dianalisis gitu ya, untuk disimpan aja kita susah, apalagi untuk dicarinya, belum lagi kalau simpannya disimpan kemudian tidak untuk dibagikan. Nah, itu yang menjadi repot terkait dengan kenapa data itu harus didigitalkan. Kemudian ini yang secara umum, karena mungkin di sini banyak teman-teman yang dari balai ya. Jadi mungkin di sini akan sangat terasa pemanfaatan DX-nya terkait dengan misalnya marketing. Jadi marketing untuk mencari misalnya ya siapa yang akan melakukan pengujiannya. Kemudian pemanfaatan sumber dayanya, kemudian bisnis modelnya seperti apa, kemudian pengalaman dari si customer-nya. Jadi pemanfaatan digital transformasi ini terkait dengan ini semua, dan itu akan dicari satu persatu penggunaan teknologinya mana yang akan digunakan sehingga terkoneksi dengan baik. Jadi yang disampaikan di depan tadi, CPS tadi, bahwa memang yang digitalnya seperti apa, kemudian yang human resources-nya seperti apa, itu sangat bisa bekerja sama dengan baik dan sangat bisa dikombinasikan secara benar dari sisi pemanfaatannya. Kemudian ini contoh ya, contoh terkait dengan pemanfaatan dari 4.0-nya di Jepang. Jadi saya mulai dari yang belakang dulu nih. Ini menariknya adalah mereka memanfaatkan untuk kalau bahasa kita di sini keramba ya. Keramba ini bisa jalan sendiri. Dikasih sensor, dia mencari planktonnya sendiri. Jadi jadi dia diberikan chip gitu untuk sensor dia untuk menjadi berjalan apa namanya, di mana sumber bahan makannya itu yang banyak, dia jalan tuh. Apa namanya, sensornya ini terkait dengan untuk agar berkembang apapun yang dijadikan ternaknya di lautnya itu. Kemudian pemanfaatan untuk AI-nya yang di marine industry ini adalah untuk, karena di Jepang menjadi nelayan harus pengalaman minimal 30 tahun, 20 tahun gitu ya. Dengan pemanfaatan sekarang mereka cukup hampir 3 bulan si nelayan itu sudah bisa pergi jauh gitu ya. Karena mereka punya data yang sangat baik. Kemudian sumber datanya juga ditulis oleh yang pengalamannya sudah lama, dan kemudian ditempatkannya seperti apa. Jadi mereka bisa mencari ikan dengan gampang gitu ya. Tujuannya di mana ikannya yang banyak, dan berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi ini sangat menarik terkait dengan pemanfaatan untuk yang marine industrinya. Kemudian ini terkait dengan pertaniannya. Di sana sangat susah dapat matahari sepanjang tahun gitu. Jadi mereka buat secara untuk sensor, kemudian untuk menjaga temperatur, kemudian pemanfaatan airnya, dan kemudian juga untuk menghilangkan dari yang mengganggu gitu ya, dari burung, kemudian ada yang lainnya. Jadi ini dibuat walaupun kami diajak ke contoh hanya apa ya, padi gitu ya, padi tapi keluarga yang lolanya sekitar 1 atau 2 hektar. Nah, jadi di sini apa namanya, dikelola dengan baik sehingga hasilnya bisa diperoleh sepanjang tahun gitu. Jadi kayak dibuat plastik itu seperti itulah ya. Nah, jadi yang gambar yang putih itu yang di apa namanya, sebelah kiri bawah itu, di situ dibuat oleh mereka untuk persemayannya, kemudian untuk nanamnya, dan sampai pada akhir produknya. Kemudian di sini roti. Ini
roti ini salah satu yang digunakan untuk AI. Kalau yang kami lihat itu kayak Choco Chip ya. Jadi Choco Chip itu mereka melihat si robotnya itu mencari atau mengambil yang bentuknya nggak sesuai atau tingkat kematangannya atau bentuk warnanya gitu ya. Bentuk warna itu tidak, apakah dia terlalu hitam atau seperti apa. Nah, jadi di sini pemanfaatannya untuk roti. Nah, di samping yang levelnya end product itu, di prosesnya pun dia sudah dimulaikan untuk datanya. Jadi rotinya mau seperti apa, bentuknya bagaimana, kemudian tingkat kematangannya, dan itu tidak digunakan oleh tangan manusia. Jadi kita melihat dari kaca gitu, kemudian rotinya mana yang choco chipnya kurang berapa biji di tengah coklat itu gitu loh ya. Itu diambil sama robotnya, ini dibuang, di reject gitu. Jadi memang sudah dibuatkan seperti itu. Dan itu dapatnya dari mana? Dari data. Dari data diambil berapa banyak sampelnya, bahwa bentuknya kalau dia tidak bulat, kemudian dia terlalu banyak coelannya di sebelah rotinya itu langsung di reject sama si robotnya. Begitu. Kemudian ini yang terkait dengan minuman. Jadi kalau secara tradisional memang walaupun masih ada perdebatan di Jepangnya gitu ya, ya tidak sake yang enak ya tetap aja yang tidak disentuh teknologi katanya. Cuman saya juga nggak tahu karena tidak pernah mencicipinya. Jadi di sini digunakan AI terkait dengan waktunya gitu, temperatur, kemudian promosinya, dan terutama untuk kontrol suhunya. Itu yang jadi katanya kuncinya buat sake itu di suhunya. Jadi yang kalau apinya kecil tapi lama gitu, itu yang katanya paling enak sakenya. Berikutnya ini terkait dengan infrastruktur. Jadi dengan AI di dalam konsepnya 4.0 itu kita bisa melihat tingkat kerapuhan alat berat. Jadi kalau dipotret pakai sensor itu kelihatan tuh yang mana yang sebelah kanan, yang kanan atas ini, yang bagiannya yang sudah mulai harus diganti. Itu tinggal dipotret aja. Atau pakai sensor. Nah, kemudian pemanfaatannya seperti apa? Nah, itu langsung diganti oleh si pengawasnya. Jadi setiap 6 bulan alat berat itu tinggal dipotret gitu. Nanti keluar tuh warnanya ke yang sebelah kiri. Jadi ini bagian mananya yang sudah mulai rusak gitu, kemudian item mananya yang sudah mulai harus diganti, part-partnya mana yang harus sudah mulai karatan, itu harus diganti, dan ini penggunanya sudah memakai AI dan sensor. Kemudian ini salah satu tools. Jadi kenapa saya sampaikan di sini, ini menjadi bagian yang cukup panjang pada waktu itu seharian dipelajari ini. Ini ada latihannya sebetulnya. Jadi teman-teman bisa melihat di bukunya itu The Gold Thread, judul bukunya itu The Goal. Sudah beberapa versi gitu ya. Kalau di Jepang saking banyaknya mereka atau sayangnya terkait dengan konsep ini, dibuat dari versinya banyak banget tuh. Dari manganya ada, dari apapun juga ada, dari sisi komiknya ada. Jadi di sini sebetulnya sama aja dengan yang kita punya gitu ya, untuk mencari akal masalah. Jadi di sini disebutkan kalau teman-teman lihat 20, 15, 10, 12, 16, nanti kemarin ditanya, ini outputnya berapa sebetulnya? Pasti akan kita jawab 10. Nah, yang menjadi akar masalah itu adalah di 10. Bagaimana cara kita untuk menentukan atau membuat 10 ini naik? Apakah dia ke-12 atau ke-15 ataupun ke-16? Nah, jadi teori yang dipakai oleh si Goldratt itu ya theory of constraint. Jadi batasan yang paling bawah itu yang menjadi acuannya. Nah, ini yang menjadi item yang paling lama digunakan untuk mencari akar masalah kenapa misalnya 4.0 di Jepang itu tidak terlalu cepat untuk pemanfaatan. Jadi masih banyak dari seratusan. Dan belum tentu orang di situ, tapi coba aja di dari seratusan perusahaan industri itu ada enggak, ini kan yang tidak ikut gitu ya, yang tidak memanfaatkan terkait dengan 4.0-nya di Jepang. Jadi
Cuma dari beberapa secara rinci mungkin teman-teman akan Bapak Ibu sekalian akan bisa melihat teori ini ya. Teori constraint untuk kita melihat itu judulnya bukunya The Goal. Di YouTube juga sangat banyak. Di waktu pelatihan itu kami dipertontonkan gitu ya, ditontonin apa namanya video-video terkait dengan tata cara untuk mencari apa namanya constraint-nya. Bagian mana di sebuah industri atau di sebuah perusahaan ataupun di sebuah kantor yang paling masalah. Jadi kalau bahasanya pemateri itu, jangan sampai kita memperbaiki yang di angka 20. Memperbaiki 20, semua usaha, kemudian semua anggaran digunakan untuk memperbaiki itu. Padahal ternyata yang di 10-nya yang harus kita rubah. Nah ini yang kalau bayangan saya waktu itu ikut, ya mungkin kita hanya mencari akal masalahnya saja. Cuman tingkat kejujurannya yang kita miliki bahwa masalahnya di mana itu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ini yang menjadi bayangan 4.0 Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, simpelnya kalau saya pernah bertanya kepada teman-teman, mohon maaf ini teman-teman di balai yang sangat paham ya. Nanti bisa melengkapi gitu ya. Jadi ketika ada customer yang nelpon, dia minta pengujian apa gitu misalnya, itu langsung terkoneksi ke warehouse-nya. Ke warehouse-nya itu adalah item apa saja yang akan digunakan, kemudian langsung nyambung ke bagian siapa yang akan melaksanakan, berapa lama waktu yang akan digunakan itu, kemudian langsung ngeling juga ke bagian manajemennya. Nah, jadi yang lama, yang di sini yang diperdebatkan oleh teman-teman ataupun industri di Jepang itu adalah masing-masing cloud-nya ini. Jadi tidak ada lagi yang tidak cloud. Jadi yang merek-merek ini namanya masing-masing cloud yang itu bisa terhubungkan antar cloud. Ini yang saya mungkin ada teman-teman ahli teknologi ya, dan yang di sistem informasi ini yang menjadi kendala bagi kita sepertinya. Jadi menyambungkan antar cloud satu ke cloud yang lain, jadi datanya bisa smooth. Hal yang sama juga terjadi misalnya untuk logbook. Jadi kalau misalnya si peneliti itu harus menyimpan data apapun yang dia buat itu di dalam bentuk visual. Jadi kalau seandainya ada yang sakit atau ada misalnya contoh yang paling real misalnya kalau ada pergeseran jabatan lah di antara kita misalnya. Ada yang memang dia spesifik dan pengalaman-pengalaman orang yang sudah sangat lama itu tidak perlu lagi harus bertanya kalau misalnya dia lagi sakit misalnya. Jadi kita tinggal buka berapapun kondisionalnya dan apapun bentuknya itu sudah tersambungkan. Nah, jadi ini yang selalu dikembangkan oleh pemerintah Jepang untuk menyambungkan ini di samping memang di sana saat ini sedang kekurangan programmer ya. Ahli-ahli komputer sangat dibutuhkan di sana karena memang satu anak mudanya juga sedikit. Kemudian industrinya juga sudah berbagai banyak mengalami shifting. Kemudian juga terkait dengan sumber daya yang lain misalnya seperti air, kemudian kalau listrik mereka memang berlimpah ya, tidak ada kendala sepertinya. Cuman memang di saat ini yang mereka butuhkan adalah programmernya yang sangat berkurang. Dan di sana pun masing-masing kota, masing-masing wilayah itu memiliki kayak center, seperti center gitu, center untuk 4.0-nya. Jadi siapapun industri yang ingin, apakah dia nanti levelnya baru untuk mendigitalkan data, kemudian apakah dia mau sampai ke konsep yang DX, nah itu yang akan menjadi semacam konsultannya. Jadi sudah berjalan seperti itu walaupun masih sedikit sebetulnya perusahaan yang masih mau ikut pengembangan 4.0 di Jepang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Di luar itu tentu masih banyak ya. Saya mohon maaf karena tidak semua dapat saya sampaikan. Cuma secara garis besar itulah konsep di 4.0 di Jepang, kemudian implementasinya. Jadi memang di sana secara nasional pengembangannya. Jadi tidak lagi secara parsial dan memang sudah langsung di bawah Perdana Menteri. Dan
untuk award-nya untuk yang sudah melaksanakan itu juga diberikan kepada mereka, apakah dalam bentuk biaya penelitian gratis gitu, ataupun misalnya seingat saya ada juga sih yang dikasih uang gitu ya. Tapi yang lebih sering dikasih kemudahan-kemudahan siapa yang sudah menerapkan konsep 4.0 di Jepang. Mungkin itu Ibu Laras, sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Habib. Keren banget ya materinya, daging semua ini Pak Habib. Semoga di waktu yang akan datang para audiens di sini bisa dapat pengalaman yang sama seperti Pak Habib ya, ikut pelatihan ke luar negeri. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kami persilahkan untuk 2 audiens yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu untuk pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung, atau boleh juga menulis di kolom chat. Siapa ini? Ada yang mau bertanya? Coba buka di chat. Honda, oke. Ini mau dijawab langsung atau kita kumpulkan dulu dua orang bertanya? Jawab aja lah ya. Oh ya. Iya, ini merek Honda atau gimana nih? Iya, saya nggak tahu ini Mas atau Mbak atau apa ya. Jadi memang untuk programmer di sana memang kurangnya memang kurang orang ya. Memang yang karena juga banyak kuliah di sana gitu ya, banyak macam kuliahnya tidak hanya komputer. Jadi tapi memang karena kurang orang, nggak ada mahasiswanya gitu ya. Kalau kita kan banyak banget. Kalau kita nyebut ya siapapun yang mau gitu. Kalau di sana memang nggak ada orangnya. Kalau di kita mungkin nggak sesuai bidangnya ya. Ada yang dia komputer tapi kerjanya bagian mana gitu. Nah itu mungkin jadi kendala kita. Tapi kalau kendala di sana memang nggak ada orangnya. Jadi saya waktu itu pernah ketemu nih apa ya, Yaskawa namanya, perusahaan robot. Jadi mereka kumpul. Jadi robot itu mereka mengembangkan kayak 5 aksis, 4 aksis segala macam seperti itu. Jadi kumpullah para programmer itu. Itu yang kami tanyakan. Ketika mas-mas ini kumpul semua, memang nggak takut misalnya rahasia perusahaannya bakal kebongkar di sini gitu. Ya mereka jawab, kami nggak pernah pikirkan itu Pak. Bagi kami, kesenangan kami kalau ada masalah untuk terkait dengan apakah dia coding, kemudian masalah segala macamnya itu bisa teratasi. Itu aja kata dia. Kalau yang urusan uangnya kami nggak ikutan. Itu yang diantara peserta kami itu pun kami senyum-senyum gitu ya. Kok bisa gitu ya mereka cintanya kepada programmernya gitu. Tapi memang sedikit. Jadi di perusahaan itu mungkin cuma 1, 2 gitu. Tapi memang ya sangat cinta kepada ya programmingnya itu. Kalau kendala di sana memang nggak ada orangnya, Mas Honda, nggak ada, kurang orangnya. Kalau misalnya ada yang berminat ke sana ya boleh lah ya. Saya ke sana ada teman S3 lagi di sana dari Indonesia gitu. Dia lagi buat konsep alat untuk orang tua. Jadi yang saya sampaikan tadi sama 3D printing di sana dia saya lupa dari kampus mana gitu. Dia ada 1 gitu. Jadi itu memang mau tidak mau dia harus ikut programnya yang di Jepang yang memang mereka kurang orang. Jadi kalau di sana memang ya nggak mau punya anak itu loh. Susah. Jadi saya nggak tahu nanti 20 tahun lagi itu pun kalau Jepang mau normal. Itu dengan catatan kalau semua apa ya namanya? Remaja, bukan remaja ya. Muda-mudinya itu mau menikah dan punya anak. Itu baru Jepang akan normal. Itu pun 20 tahun yang akan datang. Kalau dengan kondisi sekarang ya rasanya susah lah ya. Jadi kalau yang kita di sini kalau ditanya oleh orang Jepang anak berapa gitu, anak 3 itu, mereka langsung kayak teriak gitu. Apa gitu. Banyak banget gitu. Apalagi kalau didengar 10, 5 itu udah deh. Jadi begitu Mas Honda. Di kendalanya nggak ada orang. Nggak ada yang nggak ada muda-mudinya lah ya. Habis. Sudah terjawab ya Bapak atau Ibu Honda.
Ada lagi untuk yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman balai atau dari teman-teman lainnya? Silakan disampaikan langsung atau melalui chat juga boleh. Sebentar lagi ngetik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada lagi nih dari Mas Gumilang, KPAI. Implementasi IoT di bidang pariwisata bagaimana Pak Habib? Iya, jadi kalau untuk pariwisata di Jepang, mereka sangat konsen ya. Jadi konsen di sana terkait tidak pariwisatanya, jadi semuanya. Jadi perhotelan, kemudian transportasinya, saya tidak menanyakan slide-nya ya. Jadi di transportasi di sana itu yang sangat luar biasa bagi kami waktu itu gitu ya. Ya kalau bahasanya mereka selalu menyebutkan, walaupun saya juga pernah diberikan peringatan gitu, Japan time gitu. Ini waktunya orang Jepang kalau jam 7 ya jam 7. Jam 7 itu artinya sudah siap, bukan baru datang. Itu yang selalu disampaikan. Karena saya pernah telat gitu ya. Langsung diingatkan tolong tepat waktunya. Jadi di pariwisata tidak hanya pariwisata sepertinya di Jepang, itu sangat diperhatikan detailnya. Jadi ke arah sana dia pakai apa, kemudian minapnya di mana, bentuknya dari mana, view-nya seperti apa, tidak pernah meleset ya, hampir tidak pernah meleset. Jadi kalaupun apa namanya bus gitu, ya sudah, busnya jam 7 sampai jam 9 itu saya yang agak gimana cara ngitungnya, apakah mereka membuat simulasi berapa puluh kali gitu untuk mengatakan kalau kemacetannya di sini seperti apa, waktunya seperti apa gitu. Untuk yang IoT-nya terkait dengan tata cara untuk waktunya ya. Jadi kalau pernah dengar ada yang kereta jalan duluan 30 detik itu diprotes gitu ya. Ya yang kami pada waktu ikut pelatihan itu kami senyum-senyum aja sebetulnya. Cuma 30 detik diprotes gitu ya. Kita apa namanya sejam pun masih senyum-senyum aja gitu. Di sana sudah sangat sama sekali tidak diperkenankan. Kemudian saya pernah yang untuk pariwisata itu ya karena memang di Jepang pariwisatanya pariwisata digital ya. Walaupun ya kayak kita kayak mana ya saya nyebutnya ya, belum ada sih. Jadi kayak main apa namanya Pikachu itu apa? Game yang Pokemon. Jadi kami diajak ke tempat simulasi cari Pokemon di dinding gitu. Jadi hewan-hewan itu di temboknya itu jalan gitu. Ayo foto cari hewan ini gitu. Itu yang jadi apa namanya kita ya digital semua gitu ya pariwisatanya. Dan di sana yang untuk wisata alam pun sama. Kalau misalnya kalau mau yang dingin gitu ya kan ke atas ke Hokkaido. Kalau saya kemarin dingin masih dapat dinginnya, kemudian dapat salju sedikit ya. Cuman untuk pariwisatanya di sana di untuk alamnya pun sangat diperhatikan dengan baik. Terutama untuk menuju ke sananya gitu ya. Kondisi cuacanya dikasih tahu, kemudian transportasinya seperti itu, tepat waktunya seperti itu gitu ya. Jadi kalau sempat nanti main misalnya ke Gunung Fuji gitu ya, ya ya gitu aja sama-sama aja sih sebenarnya ya, gunung tetap gunung ya. Cuma di sana diperhatikan gitu, sangat diperhatikan fotonya di mana, kemudian nggak akan pernah mungkin di samping kalau kita bertanya selama dia masih bisa bahasa Inggris nggak akan tersasar lah di Jepang. Busnya jadi kalau nggak mungkin busnya nggak berangkat Pak gitu itu nggak mungkin ya kalau dia bilang jam 10 terakhir jam 10 jadi kita tinggal kitanya saja untuk memastikan jalannya seperti apa. Mungkin itu Mas Gilang. Kalau di sana implementasinya tidak hanya ke pariwisatanya ya. Jenis pariwisata sama transportasinya ke arah sana itu yang sangat diperhatikan dengan baik oleh pemerintah Jepang.
Oke, terima kasih. Terjawab ya, Mas Gumilang. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak Habib dari teman-teman KPAI juga. Katanya tips and trick lolos pelatihan di luar negeri dong Pak. Oh ya, untuk yang kedua nih ada dari Pak Anjar juga. Kira-kira berapa lama Indonesia bisa mencapai industri 4.0? Silakan Pak Habib. Ya, yang pertama kita berbicara terkait Indonesia ya. Jadi kita kan 2018, jadi baru sekitar 5 tahun lah ya. Dan progres dari kita pun juga sudah mulai banyak terkait dengan contoh ada apa namanya UWET ya. Jadi berbagai industri yang menggunakan teknologinya. Tapi memang yang belum kita siapkan, ini menurut saya pribadi terkait dengan pengalaman di Jepang adalah koneksinya gitu ya, kombinasi di antara kita. Contoh misalnya yang untuk pemerintah di kantor kita misalnya kalau kita absen gitu ya. Jadi di Jepang pun tidak sekeren kita ya. Kita pakai sidik jari segala macam. Enggak, di sana pun masih pakai kertas sebetulnya. Masih pakai apa namanya kita ceklek gitu ya apa sih namanya? Absen kertas gitu lah ya. Enggak ya masih mending kita di bawah lah. Masih bagus gitu ya. Hanya saja memang koneksinya dan rincian apa yang mau dikerjakan itu seperti apa, itu yang kita harus mulai belajar dan harus dimulai sepertinya. Jadi hari ini ngapain, kemudian targetnya mau seperti apa, dan itu sudah ketika mulai absen di bawah harus sudah mulai ngeling tuh. Dispo apa hari ini, kemudian berapa lama, jamnya berapa, kemudian pulangnya jam berapa, itu selesai ya sudah. Nah, kalau ditanya misalnya berapa lama Indonesia mencapai industri 4.0 secara global dari Jepang, kita hitung mundur yang kayak tadi aja. Mereka menyiapkan infrastruktur ICT-nya dari 2000 tuh. Jadi kita harus menyiapkan cloud-nya yang bisa tersambungkan gitu ya. Kemudian apa namanya ya segala macam infrastruktur lah ya. Kita mulai petakan mana yang sudah, mana yang belum. Yang sudah apakah yang bisa harus sekaligus gitu atau misalnya dia long term. Nah, yang sudah ada itu kita lihat lagi tuh pemanfaatannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ngitungnya gitu ya. Yang saya belum dapat itu bagaimana cara mereka di Jepang ini, bagaimana cara bisa menghitung kalau mereka tidak menerapkan 4.0, Jepang akan kerugian 12 triliun yen per tahun. Itu kami tanyakan gimana Pak cara hitungnya. Nah itu yang mereka nggak jawab, nggak jawab waktu itu kami tanyakan bagaimana caranya. Dan itu akan ngitung kerugiannya dulu lah. Tapi kalau misalnya tanya simultan seperti yang Mas Anjar tanyakan, kalau hitungan saya ya, Mas Anjar pribadi mungkin 10-15 tahun. Itu baru terkoneksinya dengan baik. Pun Jepang 20 tahun ini tidak semua perusahaannya ikut gitu. 4.0. Tidak. Jadi yang mulai ikut 100-an itu paling hanya 40. Itu pun tidak semuanya. Jadi memang banyak hal yang harus disiapkan. Jadi contoh yang paling real sekarang yang apa namanya digital agency itu dulu deh. Ya kalau itu sudah bisa kita susun dan saya kira nggak mudah-mudahan ada dari teman Biro Cana ya, Bang Heru ada nggak? Harusnya sudah mulai ada tuh di bawah Pak Presiden misalnya badan saya nggak tahu ya di atasnya misalnya Menkominfo gitu, di atasnya dia yang bawahin itu semua. Kita harus punya digital agency itu dulu tuh yang sekelasnya Indonesia. Jadi memang walaupun making Indonesianya tidak punya perindustrian saja ya, kan punya Indonesia nih. Ya, tapi ngaturnya juga Indonesia, jadi nggak ngaturnya per kalau kita kan sektor ya, sektor industri. Nah, yang di pertanian siapa yang mengkoordinirnya? Nah, ini yang kesehatannya mau seperti apa? Jadi kalau yang sekarang misalnya terkait dengan polusi udara gitu, harusnya kan karena memang punya ya, jadi sudah apa namanya terdeteksi lah. Ini polusi udaranya mulai kapan, kemudian solusinya apa, dari mana gitu ya. Nah, dan mungkin memang balik lagi terkait dengan anggaran sih.
Mungkin itu Mas Anjar. Kalau hitungan tahun, hitungan saya sih 10-15 tahun. Indonesia ya. Itu kemudian yang kedua untuk ikut pelatihan. Nah, kalau yang ikut pelatihan, yang pertama memang ketika ngisi formnya itu, jangan takut kalau itu nggak sesuai dengan bidangnya, isi aja dulu sebetulnya, karena kan memang kalau mencari sesuai dengan bidang agak susah ya di Jepang, tapi dikaitkan saja dampaknya mau seperti apa. Kemudian saya pernah ikut apa ya, oh ya saya pernah ikut itu, ikut ISO 14.000 loh, saya pernah lulus itu, terus saya nggak punya bidang lingkungan hidup. Ikut saja apa namanya, isinya dulu terkait dengan apa yang tusi kita ya bukan disambung-sambungkan lah ya, ya dikaitkan lah dengan apa yang mau kita inginkan. Misalnya kalau misalnya ada teman-teman di bagian permesinan pengen ikut ekonomi gitu, ya udah dikaitkannya dengan mesin ini akan menimbulkan apa ekonomi seperti apa gitu. Jadi kalau memang terlalu jauh ya susah juga untuk diterima gitu ya, tapi memang kalaupun ada tapi ada kaitannya disebutkan saja. Ya terus dia mencoba sih, pasti bisa kok. Oke, terima kasih. Sudah ada 4 pertanyaan. Kita tutup aja. Bang Habib, atau mau ditambah lagi pertanyaannya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, ini saya mau infokan untuk materi bisa diunduh melalui intranet. Bisa diklik home, file, kemudian library, kemudian knowledge sharing. Gitu. Untuk materi mentahnya bisa hubungi Bapak Habib yang ada tulisan Jepang tadi. Oh, oke, siap. Materi lengkapnya bisa hubungi Bapak Habib nanti ya. Oke, hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Pak Habib hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital ini sangat berdampak secara signifikan ya di berbagai sektor. Mulai dari sektor bisnis, publik, pendidikan, kesehatan, industri, dan lain-lain. Hal ini merupakan respon terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin berubah. Sektor-sektor tersebut dapat saling terkait dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan suatu negara untuk bersaing secara global. Kami akhiri knowledge sharing hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Fidra. Terima kasih Ibu Laras yang sudah memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Habibullah atas paparannya yang begitu menarik dan semakin memperkaya wawasan kita semua. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami atas nama penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan acara pada siang hari ini. Tidak lupa kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mendaftarkan diri agar dapat mengikuti secara langsung diklat-diklat luar negeri yang selalu kami informasikan baik melalui surat ataupun di intranet. Jadi tips-tipsnya dari Pak Habib sudah dikasih bocoran ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang lain juga bisa mengikuti secara langsung diklat-diklat di luar negeri yang ditawarkan. Akhir kata, kami mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.